terkait isu dugaan jual beli jabatan dalam rotasi dan mutasi pada bulan Oktober tahun 2022 lalu di Kabupaten Purwakarta. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kini sedang didalami kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Purwakarta. Kejati Jabar pun telah melakukan langkah-langkah guna mencari pelanggaran hukum atas adanya dugaan jual beli jabatan tersebut. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2022 yang lalu, Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika telah melantik puluhan pejabat yang dirotasi dan mutasi pada lingkungan pemerintah daerah kabupaten. Namun kemudian timbul laporan dugaan suap karena ada indikasi terjadi jual beli jabatan di Pemkab Purwakarta. Banyak pejabat eselon 3 dan 4 yang dimutasi dan dirotasi tidak sesuai dengan kompetensinya. Sehingga kuat dugaan ada jual beli jabatan dalam rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta tersebut. Para petinggi itu menyampaikannya saat bertemu wartawan di Gedung Kejati Jabar dalam rangka konferensi pers capaian akhir tahun 2022 di kantor Kejati Jabar. Kejati Jabar yang mendapat laporan dugaan suap atas proses mutasi dan rotasi tersebut langsung merespon. 3 pejabat menerangkannya, yakni Wakil Kepala Kejati Jabar Didi Suhardi, Asisten Tindak Pidana Khusus, Aspitsus, Riono dan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum, Kasipenkum, Sutan SP Harahap. Wakil Kejati Jabar Didi Suhardi soal mutasi dan rotase dilakukan Bupati Ane. Ia mengatakan dugaan suap di lingkungan Pemkab Purwakarta pasca pelantikan. Bidang Pitsus sejujurnya saat ini lagi menanganinya. Tapi harus diingat penangan ini baru sebatas klarifikasi. Tahap klarifikasi yang dimaksud, menurut Didi Suhardi adalah meminta keterangan dari beberapa pihak, yakni pihak pelapor dan juga pihak yang terlapor, yakni beberapa pejabat di Kabupaten Purwakarta yang mengurusi masalah ini. Proses selanjutnya setelah klarifikasi adalah akan dianalisis terlebih dahulu. Apakah kasus dugaan jual beli jabatan tersebut masuk pada ranah tindak pidana khusus berupa suap atau lainnya? Hasilnya masih jauh karena harus ada dulu hasilnya. Nanti ketahuan alur kasus dugaan suap dari jual beli jabatan tersebut. Setelah hasilnya diketahui, nanti kan jelas apakah memang masuk tipikor atau hanyalah kesalahan administrasi. Namun tentu saja kalau memang ada indikasi suap dan mengarah ada tipikor maka segera ditingkatkan kasusnya. Namun bila dalam pemeriksaan nanti tidak ditemukan adanya tindak pidana khusus dan hanya ada pelanggaran administrasi maka kasusnya akan ditangani oleh pemerintah daerah setempat, dalam hal ini inspektoratnya. Menanggapi hal tersebut, Bupati Purwakarta angkat bicara dan membantah adanya jual beli jabatan di lingkungan Pemda Purwakarta. Berikut hasil wawancara dengan Bupati. Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2022. Nah, tadi saya sudah menegaskan bahwa saya Bupati Purwakarta tegas mengatakan bahwa itu tidak benar. Bukan, kita tidak pernah atau saya melakukan jual beli jabatan. Saya juga tidak paham arti daripada jual beli jabatan itu apa sih, gimana sih gitu kan. Kita tidak pernah melakukan itu, kita profesional. Saya sudah dikatakan tadi, bahkan kita rapat dengan BKPSDM kaitan dengan rotasi mutasi itu bukan hanya sekali 2 kali, tidak hanya pagi. Kalau siang pagi saya sibuk, kita melaksanakan pada malam hari. Seperti tadi malam sudah 2 malam kita rapat berjakat untuk melaksanakan hari ini pun itu sampai malam gitu kan, karena siang saya ada kegiatan. Jadi saya sudah paham dan kita saya dengan tegas menolak, tidak pernah ada jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Ada langkah dari Ambo nggak dengan adanya tudingan tadi terhadap pembuat? Yang pertama katanya ini sudah masuk pada ranah hukum ya. Kita menghormati daripada proses hukum yang ada, tapi jelas kita siap untuk di cross check gitu ya. Kami beserta jajaran Pasegda beserta jajaran kita siap untuk di cross check. Kalau adanya pemanggilan beberapa ASN ke Kejati Jawa Barat, itu benar Bu? Ya itu ada klarifikasi ya. Kita semuanya juga membantah bahwa hal itu tidak pernah ada
Mungkin nggak pihak ketiga mengatasnamakan dia, misalnya ada pihak ketiga menjual nama Ambu, itu gimana? Kira-kira konsekuensi dari itu? Apa bagaimana? Misalnya kan ada pihak ketiga nih, Pihak ketiga itu siapa maksudnya? di luar pegawai Pemda misalnya kan. Terus kaitannya apa? Terus misalnya kan dia bisa itu tuh pindahin si Anu, pindahin Anu. Saya Enggak bisa. pernah. Bahwa usulan di sistem kami, usulan kepegawaian itu hanya diusulkan hak prerogatifnya adalah kepala OPD di masing-masing organisasi kepada bupati secara tertulis atau